intinya di sini sebagai motovlog pemula kita harus bisa mencontohkan yang baik ya untuk para pengendara lain. Sebenarnya etika berkendara itu ya udah gua bilang tadi, dimulai dari diri kita sendiri ya cuy ya. Untuk saat ini Omek MV Kebumen belum ada intro. Jangan lupa subscribe supaya lebih semangat dan bisa membuat intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Omek MV Kebumen, yaitu channelnya Wong Kebumen cuy anjay. Oke, masih seperti biasa sebagai motovlog pemula, gue di sini mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah support gue selama ini dengan cara subscribe, like, dan komennya ataupun dukung gue dengan cara apapun ya. Di sini gue nggak bisa membalas kebaikan kalian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas kebaikan kalian, amin. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel gue mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya supaya gue lebih semangat lagi dalam berkarya, dalam berkonten ria, dalam berebrek-ebrek ataupun ngebacot anjay, mantap. Terima kasih sebelumnya cuy. Dan ini masih seperti biasa ya, setiap harinya gue berkeliling jalanan, berkeliaran di jalanan bersama si Mocil anjay. Si Mocil teman sejati gue, sahabat sejati gue ini Mocil, selalu menemani kemana gue pergi ya cuy anjay, mantap lah Mocil. Karena di sini gue sadar sebagai motovlog pemula gue harus kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Jadi di sini gue manfaatkan waktu luang gue, yaitu setelah pulang kerja gue tetap ngonten ya cuy ya. Karena sebagai motovlog pemula juga gue harus perbanyak konten dulu. Karena apa ya, supaya gue dilirik sama YouTube gitu, supaya gue bisa diakuin sama YouTube nantinya ya cuy ya. Karena ya emang seperti itulah proses yang harus kita jalani sebagai motovlog pemula ya cuy ya. Oke, sembari menikmati suasana jalanan hari ini, gua di sini mau sedikit berbagi atau membahas tentang etika berkendara di jalan raya versi Omek gitu ya. Omek MV Kebumen gitu cuy. Oke cuy, untuk para pengendara di jalan raya itu jumlahnya sangat banyak sekali ya cuy ya, nggak terhitung gitu. Tapi gue yakin ya untuk para pengendara nggak semuanya bisa beretika baik saat di jalan raya cuy. Jadi di sini gue mau sedikit membahas tentang etika berkendara di jalan raya. Oke cuy, di sini sebenarnya apa sih tujuan etika berkendara? Kalau menurut Omek ya, etika berkendara yaitu tujuannya untuk menghormati cuy, menghormati ataupun menghargai ataupun menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain gitu ya cuy ya. Dan di sini siapapun pasti tidak akan pernah mengharapkan untuk celaka ya cuy ya. Siapa orangnya yang mau celaka gitu ya cuy ya. Dan di sini sih solusinya ya harus dimulai dari diri kita sendiri ya cuy ya. Karena kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mau celaka. Jadi ya kalau kita tidak mau seperti itu, kita harus bisa mencegahnya cuy. Oke, di sini etika berkendara versi Omek yang pertama yaitu etika dalam penggunaan klakson ya cuy ya. Kenapa? Karena di sini penggunaan klakson pada kendaraan bermotor baik itu mobil ataupun motor sangatlah berguna ya cuy ya. Tapi kita juga harus tahu kapan menggunakan klakson yang baik gitu cuy. Jangan digunakan yang tidak semestinya atau tidak pada waktunya anjay ya. Karena menurut gua sih ya cuy, menurut gua penggunaan klakson itu ada 3 makna, 3 tujuan atau 3 apa ya, intinya 3 ya anjir 3. Yang pertama itu untuk peringatan ya. Contohnya di saat kita mau menyalip atau mendahului kendaraan di depannya gitu cuy, kita bisa bunyikan klakson dengan tujuan ya supaya pengendara di depan kita itu tahu kalau kita mau mendahuluinya ya cuy ya. Jadi kita kalau mau mendahului kendaraan di depannya ya kita klakson titit gitu ya cuy ya anjir. Oke, untuk yang kedua itu untuk menyapa ya. Kita membunyikan klakson tujuannya untuk menyapa ya. Contohnya kita sedang lewat di kampung orang atau di kampung sendiri lah ya gitu ya. Dan di jalan ada orang-orang yang sedang nongkrong cuy, dan di situ kita bisa bunyikan klakson gitu ya dengan tujuan ya menyapa atau permisi gitu ya cuy ya. Tapi perlu diingat cuy, dalam membunyikan klakson ya yang biasa aja ya. Jangan terlalu apa ya, jangan terlalu lama ataupun terlalu keras gitu ya. Orang kita tujuannya cuma menyapa, kita neken klaksonnya sampai nggak ada habis-habisnya deh anjir. Jadi ya nanti malah kita bisa digebukin sama orang cuy anjir banget ya. Oke, yang ketiga karena marah ya cuy ya. Ya di sini sepertinya sih nggak perlu gua jelasin cuy. Kayaknya sih udah pada paham semua ya kalau yang satu ini anjay. Intinya di sini dalam penggunaan klakson jangan berlebihan juga ya cuy ya. Karena bisa menyebabkan kesalahpahaman antar sesama pengendara gitu cuy ya. Jadi ya kita biasa-biasa aja ya. Intinya ya semestinya aja ya, sewajarnya gitu cuy. Oke cuy, kita lanjut yang kedua tentang etika berkendara di jalan raya. Yang kedua yaitu tentang lampu sen ya cuy ya. Di sini lampu sen bukan untuk hiasan doang ya cuy ya. Ingat, bukan untuk hiasan gitu. Karena sampai saat ini penggunaan lampu sen masih cukup buruk bagi para pengendara ya cuy ya. Jadi di sini pasti kalian sering nemuin ya
sepeda motor yang tiba-tiba belok tanpa adanya lampu sen atau isyarat gitu ya. Jadi tahu-tahu belok gitu ya. Dan sini juga nggak sedikit ya yang sennya kanan tapi beloknya ke kiri gitu ya cuy ya. Ada juga orang-orang yang seperti itu cuy ya. Tapi ya di sini gue juga yakin ya cuy ya, tanpa kita sadari cuy, tanpa kita sadari ya, mungkin kita juga semua ya pernah melakukannya hal yang seperti ini cuy. Termasuk gue juga pernah ya. Gue juga pernah cuy. Maklum itu sifat manusiawi yang tak luput dari sifat pelupa gitu ya cuy ya. Jadi saran gue ya, mulai sekarang kita sebagai pengendara ataupun motovlog pemula, kita harus bisa memberikan contoh yang baik cuy. Jadi harus biasakan agar lebih aman dalam berkendara cuy. Saran gue dalam memberikan lampu sen ya, saat mau nyalain lampu sen, saat kita mau belok atau mau putar balik gitu ya, kita hidupkan lampu sekitar ya 100-200 meter gitu ya, supaya yang di belakang kita itu lebih paham atau bisa ngerti gitu ya cuy ya. Intinya jangan dadakan kalau kita ngasih lampu sen cuy, karena itu bahaya cuy, bahaya. Oke cuy, di sini yang keempat ya, etika dalam berkendara yaitu sabar. Di sini salah satu penyebab kecelakaan di jalan raya dikarenakan kurangnya kesabaran cuy. Apalagi bagi yang kerjanya selalu melalui jalan yang selalu macet gitu ya cuy ya. Karena terkadang kita buru-buru pengen cepet sampai kantor supaya nggak telat sampai kerjaan gitu ya cuy. Tapi kita lupa akan keselamatan di jalan anjay. Ya contohnya kita menerobos lampu merah gitu cuy, atau menerobos lampu atau kita menerobos palang kereta api, anjir kereta api. Bahkan kita naik trotoar cuy, anjay kan. Karena ketidaksabaran membuat para pengendara ini atau kita sering hilang ya. Anjir ya, semua itu karena kita kurang sabar cuy. Oke, untuk selanjutnya ataupun yang terakhir yaitu perhatikan rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Contohnya di sini lampu merah ya cuy ya. Di sini lampu lalu lintas berfungsi ya untuk mengatur tertibnya lalu lintas ya cuy ya, supaya lancar gitu. Jadi di sini harus dipahamin benar-benar ya, arti dari lampu merah itu untuk apa gitu cuy. Kalau lampu merah biasanya sih sengerti gua untuk berhenti ya cuy ya, sengerti gua. Kalau salah ya tolong di komen cuy, anjay ya. Kalau lampu merah ya, lampu merah lagi. Kalau lampu hijau itu untuk jalan. Jadi kalau udah lampu hijau kita jalan cuy. Dan kalau lampu kuning itu kita harus hati-hati gitu ya, jangan malah ngebut. Udah tahu lampu kuning malah kita tarik gaspol, anjay enggak. Kadang ada yang seperti itu ya cuy ya. Baru lampu kuning belum hijau ya, belum hijau masih kuning gitu, mereka udah tarik gaspol gitu. Dan di sini juga salah satu bisa menyebabkan kecelakaan gitu cuy. Karena di sini gue juga pernah ngeliat kejadian itu langsung ya, seperti itu ya, di lampu merah Gunung Sahari gitu cuy. Intinya ya kayak gitu lah, masih lampu kuning udah saling tarik gas, yang sini nyerobot yang sana nyerobot, anjay pokoknya jadinya jeder gitu lah. Itu gua ngeliat langsung di lampu merah Gunung Sahari gitu cuy, anjir banget ya. Oke cuy, sampai di sini aja ya. Intinya di sini sebagai motovlog pemula kita harus bisa mencontohkan yang baik ya untuk para pengendara lain. Sebenarnya etika berkendara itu ya udah gua bilang tadi, dimulai dari diri kita sendiri ya cuy ya. Oke cuy, sampai di sini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.